Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Viral Bugis. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan salah satu bukti reupload konten itu bisa berpenghasilan tembus 20 juta dalam satu bulan. Ya meskipun ini tidak sampai dalam satu bulan ya. Tapi saya katakan bahwa 20 juta ini merupakan penghasilan yang paling besar yang pernah saya lihat di YouTube. Dan ini real ya. Tunggu apa lagi teman-teman, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi seperti ini di masa yang akan datang. Baik teman-teman sekalian, video ini diawali dengan pembahasan terkait tentang channel yang mereupload konten dan berpenghasilan 20 juta. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan bagaimana perbandingan dengan channel yang tidak monetisasi dengan mengupload konten yang serupa. Makanya teman-teman silahkan pastikan teman-teman memiliki kuota internet yang cukup karena pembahasan ini akan mengandung beberapa wawasan yang teman-teman tidak bisa dapatkan di channel-channel yang lain. Oke teman-teman sekalian, jadi yang pertama, channel ini merupakan channel hasil perbaikan Viral Bugis yang tadinya channel ini sudah terdismonetisasi sampai berbulan-bulan, tidak ada kabar. Dan masuk ke dalam bengkel Viral Bugis, kami perbaiki, kurang lebih tidak sampai 1 bulan sudah termonetisasi kembali. Kemudian, saya pun memberikan ke kreatornya kembali. Nah, pada saat itu, dia berpikir dan konsultasi ke saya, bagaimana kemudian ketika saya mereupload konten seperti ini. Saya katakan bahwa ketika mereupload konten, itu konsekuensinya kita bisa terdismonetisasi. Lantas, jawabannya nggak apa-apa, karena kan ada bengkel Viral Bugis. Oke, nah, jadi dari semangat tersebut, saya pun mengiyakan. Karena terus terang, bengkel Viral Bugis juga di sini tentunya hadir untuk membantu para kreator yang gagal monetisasi ya. Nah, dari itu semua teman-teman, saya pun tetap memegang channelnya, ya, tetap memegang dalam artian saya tidak logout, dia pun pegang channelnya, kita saling percaya saja, dan saya perhatikan analitik algoritma setelah saya perbaiki channelnya, ternyata dia menanjak dari yang tadinya sekian subscriber, tembus menjadi 70.000 subscriber untuk saat ini. Jadi semenjak saya perhatikan analitiknya, naik, ada satu video memberikan view sampai 700.000 view. Dan satu video ini berpenghasilan 7 juta ya, kurang lebih 7 juta ya. Dalam kurun waktu 2 minggu dan tidak sampai 1 bulan. Karena berawal upload video sebelum bulan Ramadan ya. Nah, video yang lain itu menopang juga dan teman-teman harus tahu ya berapa penghasilan dari channel ini, yaitu 20 juta. 15 juta di bulan pertama, 15 juta di waktu berikutnya. Meskipun diakumulasi oleh YouTube bahwa 20 juta. Nah, apa yang akan terjadi kemudian ketika mereupload konten seperti ini? Nah, nanti saya akan sampaikan. Terus seiring berjalannya waktu, saya sampaikan bahwasanya untuk mereupload konten itu tetap kita harus menambah sesuatu yang baru. Tetapi di saat pembuatan kontennya, sesuatu yang baru ini minim ya yang saya perhatikan ya. Yang saya maksud itu sesuatu yang baru misalkan seperti ini teman-teman. Kita mereupload konten, kemudian kita menambahkan diri kita di dalam video tersebut atau memotong klip video itu dan menggabungkan dengan video yang lain, kemudian kita jadikan sesuatu konten informasi yang baru. Nah, itulah sesuatu yang baru, edit yang terbaru, dan itu dikatakan fair use di negara Amerika Serikat ya, yang boleh digunakan. Sebenarnya di Indonesia juga boleh ya, tetapi kata boleh itu di Indonesia saya uji coba juga dengan membandingkan pada channel yang sama dengan konten yang serupa. Bukan yang sama ya, tapi konten yang serupa. Jadi saya sampaikan channel ini yang berpenghasilan 20 juta itu adalah konten Islami, konten reupload ceramah. Karena penghasilannya gede, algoritmanya menanjak naik, saya pun mencoba di channel yang 0 subscribe. Dengan konten yang serupa tapi tidak sama teman-teman ya. Jadi cara editnya serupa juga tapi tidak sama. Nah, saya kemudian membangun
channel itu dari 0 subscribe, kurang lebih sekitar 2 minggu sudah tembus 1000 subscribe juga. View-nya juga gede ya, meskipun tidak terlalu banyak, tidak seperti yang sebelumnya. Karena 70.000 subscribe berbanding dengan 1000 subscribe, nggak bisa dibandingkan teman-teman. Nah, kemudian saat saya mendaftarkan monetisasi karena cukup 4.000 jam tayang, hasilnya ditolak teman-teman. Sedangkan di channel yang sudah termonetisasi, penghasilannya mengalir terus. Ini menandakan bahwa fair use yang dikatakan YouTube untuk negara Amerika Serikat itu kurang lebih tidak bisa berlaku secara sepenuhnya di Indonesia. Ya, karena saya sudah buktikan konten yang serupa, cara pengeditan serupa dibandingkan dengan channel yang sudah monetisasi dengan channel yang belum monetisasi. Channel yang tidak dimonetisasi itu, channel yang belum dimonetisasi itu yang memenuhi persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ditolak monetisasi. Sedangkan channel yang sudah monetisasi duluan, penghasilannya mengalir terus teman-teman. Nah, apa yang bisa kita simpulkan sementara? Bahwasanya konten reupload ceramah itu tidak bisa dimonetisasi ketika tidak ada penambahan nilai edukasi. Tapi kan ada celah. Kok bisa ya channel yang sudah monetisasi itu berpenghasilan sampai 20 juta. Nah, inilah yang celah ini saya akan masuki bagaimana kita bisa siasati. Dan saya pun paham celah yang ini dimaksudkan oleh kreator di awal bahwasanya ada viral Bugis yang bisa perbaiki kembali. Ya, oke. Dan saya baru sadar tentang itu ya. Nah, setelah berjalan sekitar 2 minggu lebih, dapat notif kreator ini dari YouTube, channelnya sudah tidak memenuhi syarat monetisasi. Sedangkan saat itu baru tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan berikutnya. Penghasilan itu belum masuk ke AdSense. Sempat galau ya. Karena penghasilan itu masih tertahan di channel YouTube, sedangkan di AdSense masih nol. Jadi dia konsultasi ke saya sampaikan kalau dari wawasan yang saya dapat itu sekitar 50 hari kita harus monetisasi lagi sehingga penghasilan itu bisa cair. Nah, seperti itu. Tetapi per tanggal 8 uang dari YouTube itu masuk ke AdSense 15 juta teman-teman ya. 5 jutanya masih di YouTube. Tapi 15 juta sudah masuk ya karena lebih dulu penghasilannya ini daripada yang 5 juta di belakang yang saya katakan tadi. 15 juta sudah masuk di AdSense. Nah, saya katakan kalau sudah masuk di AdSense dan AdSense itu masih aktif 100% tanggal 21 sampai tanggal 26 penghasilan itu akan masuk ke rekening teman-teman. Dari konten reupload yang tidak bisa dimonetisasi pada channel yang belum monetisasi dan bisa berpenghasilan pada channel yang sudah monetisasi dengan cara edit yang serupa teman-teman. Oke, jadi siap-siap nanti tanggal 21 sampai tanggal 26 kita akan buktikan penghasilannya betul masuk atau tidak. Saya akan memperlihatkan pada pembahasan video berikutnya. Hanya saja ketika misalkan dia sudah dismonetisasi, dia pun ingin memperbaiki kembali channelnya dengan cara yang semula dan ingin mereupload konten yang semula dan akan terjadi siklus yang serupa. Jadi konsekuensinya ketika nanti sudah memonetkan kembali, mengupload konten yang serupa lagi, berpenghasilan yang besar lagi, potensinya terdismonetisasi akan ada. Tetapi ketika dana perbaikannya keluar dari 15 juta, itu tidak seberapa dari penghasilannya teman-teman. Bayangkan tidak sampai 1 bulan berpenghasilan 15 juta. Saya admin Viral Bugis kaget sendiri tentang itu. Penghasilan YouTube saya berapa ya? 1.500.000 rata ya. Sedangkan penghasilan kreator ini 15 juta per bulan teman-teman. Itu dari upload konten ceramah ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman ini? Yaitu tentunya bahwa ketika kita ingin mereupload konten, tentu kita tidak bisa berharap lebih dari itu. Kita diberikan sesuatu yang ada, berarti itu suatu hal yang sudah cukup bagi kita. Kita tidak bisa menghasilkan yang lebih. Karena memang sebenarnya ada trik untuk mendapatkan penghasilan dari reupload konten. Pada intinya kita tidak bisa terlena. Terlena dalam artian apa? Saya akan bahas di pembahasan video berikutnya. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung di komunitas Viral Bugis, saya menyediakan fasilitas kelas YouTube untuk bagaimana bisa memonetisasi channel teman-teman dengan cepat. Dan teman-teman sekalian, ketika memiliki channel YouTube yang ditolak dan masih ada kolom banding,
saya juga memiliki kelas pembuatan video banding. Nanti saya akan pandu. Semua kelas ini tentunya ada di channel YouTube ini dengan cara klik deskripsi video di bawah ini atau klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Semoga informasi ini memotivasi teman-teman. Jangan pernah berhenti dalam berusaha karena bisa jadi usaha saat ini itu gagal tapi usaha berikutnya bisa berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.